Ada pemimpin satu negara punya tagline namanya Wakanda Negara Maju. Maju anakku, maju mantuku, maju iparku, maju besanku, keluarga maju. Lancar ya KKN-nya. Mau aneh sih, tapi kan itu pemimpin negara Wakanda. Indonesia menuju komunis. Kapolda Metro Jaya keluarkan larangan kegiatan masyarakat, di antaranya berkumpul saat buka bersama puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, baru kali inilah orang buka puasa bersama dilarang. Ya, semenjak zaman penjajahan sekalipun tak pernah ada larangan berbuka bersama. Karena apa? Penjajah pun tahu, penjajah Jepang, penjajah Belanda pun tahu, buka puasa bersama adalah ritual agama Islam. Ya, berbuka puasa adalah kegiatan umat Islam yang sama sekali tidak membahayakan sang penjajah. Itu di zaman penjajahan. Tapi anehnya, di rezim Jokowi ini luar biasa bengisnya, luar biasa jahatnya kepada umat Islam. Kita baca tv1news.com tertanggal Rabu 13 Maret 2024. Kapolda Metro Jaya keluarkan larangan kegiatan masyarakat, di antaranya berkumpul saat bukber puasa. Bukber maksudnya buka bersama. Aneh, sungguh aneh. Kenapa di rezim Jokowi ini umat Islam seakan tertuduh, umat Islam seakan-akan dicari-cari salahnya. Baru beberapa hari yang lalu Menteri Agama membatasi umat Islam. Katanya jangan pakai speaker luar ketika ada kegiatan-kegiatan Ramadan. Padahal semenjak zaman penjajahan dulu pun sudah biasa di bulan Ramadan syiar Islam melalui pengeras suara. Dan kini giliran anak buah Jokowi yang lain yaitu Kapolda Metro Jaya melarang berkumpul saat buka bersama. Namanya buka bersama, ya pasti lebih dari satu Pak Kapolda. Mikir Kapolda, kalau buka sendirian namanya bukan bukber, tapi buksen, buka sendiri. Ada pemimpin satu negara punya tagline namanya Wakanda Negara Maju. Maju anakku, maju mantuku, maju iparku, maju besanku, keluarga maju. Lancar ya KKN-nya. Mau aneh sih, tapi kan itu pemimpin negara Wakanda. Cara-cara rezim Jokowi mengintimidasi umat Islam, membungkam syiar Islam, sudah mirip-mirip dengan negara komunis Cina. Negara komunis Cina banyak sekali syiar Islam dilarang. Bahkan banyak masjid dihancurkan, azan dilarang di daerah tertentu. Apa hal semacam itu adalah perintah dari Presiden Cina kepada rezim Jokowi? Ini patut dipertanyakan. Karena apa? Karena umat Islam pemilik syah Republik ini. Tanpa ada umat Islam, tanpa ada pahlawan, tanpa ada mujahid-mujahid pejuang Islam, tak akan pernah ada Indonesia. Darah, nyawa ulama dipertaruhkan untuk kemerdekaan bangsa ini. Gak ada pahlawan dari Cina komunis, gak ada. Yang ada justru Cina komunis memberontak di tahun 48, di tahun 65. Kok kini seakan-akan rezim ini membebek, mengikuti kebijakan-kebijakan dari komunis Cina. Kita baca berita selanjutnya dari tv1news.com.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengeluarkan surat maklumat yang dikhususkan untuk aktivitas masyarakat di bulan Ramadan 2024. Ini benar-benar aneh. Kenapa umat Islam tidak diizinkan untuk menyemarakkan bulan Ramadan? Kenapa negara cawe-cawe? Kalau tidak melarang, membatasi. Intinya pokoknya umat Islam disudutkan. Ini kelakuan macam apa rezim ini? Setiap menjelang Ramadan ada aja batasan ini, batasan itu. Bukankah negara kita masih berlandaskan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, tapi giliran umat Islam ingin menyemarakan Ramadan, ada saja batasan-batasan. Dan batasan dari Kapolda ini luar biasa jahatnya. Sangat-sangat tak pantas diucapkan seorang Kapolda di negara yang 87% umat Islam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan surat maklumat itu dikeluarkan dalam sejumlah aturan larangan kegiatan masyarakat pada bulan Ramadan tersebut. Maklumat yang juga dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya ini adalah tentang larangan kegiatan masyarakat menjelang dan pada saat bulan suci Ramadan saat ini, kata Ade Ari saat konferensi pers Rabu 13 Maret 2024. Ade Ari menuturkan terdapat 5 kegiatan masyarakat yang dilarang dalam maklumat Kapolda Metro Jaya itu. Larangan kegiatan masyarakat itu yakni pertama, larangan konvoi menggunakan kendaraan. Ini ada hubungannya dengan takbir keliling. Apakah Kapolda mau melarang umat Islam takbir keliling? Itu syiar Islam Kapolda sudah dari zaman dulu. Umat Islam telah melaksanakan takbir keliling. Kemudian Kapolda Metro Jaya juga melarang bermain petasan pada momen Ramadan 2024. Tak hanya itu, maklumat itu juga melarang kegiatan berkerumun saat berbuka puasa maupun sahur. Ini maksudnya apa? Kegiatan berkerumun dan berbuka puasa maupun sahur, buka bersama itu pasti lebih dari 1 orang dan pasti berkumpul dan pasti berkerumun. Ini di masjid-masjid, tidak hanya di Jakarta, bahkan sebagian besar di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, admin saat kecil bahkan sampai sekarang, setiap menjelang maghrib itu digilir orang-orang sekitar masjid untuk membawa makanan kecil, bisa kolak, bisa teh, bisa kue-kue kecil, untuk sekedar membatalkan puasa di saat maghrib. Itu di mana-mana. Dan itu kan namanya berkumpul, namanya juga buka bersama. Apakah hal semacam ini mau dilarang? Wahai Jokowi, halo Jokowi, apa maksud kau melarang umat Islam buka bersama? Apakah ini ada hubungannya dengan ketakutan keluarga dinasti Jokowi karena masyarakat dan rakyat Indonesia tidak menerima hasil Pilpres 2024 karena dianggap curang, dianggap penuh dengan kejahatan? Apa ada hubungannya dengan itu? Ketakutan orang-orang berkumpul. Tapi masalahnya adalah mengapa umat Islam yang menjadi korban? Kita baca beberapa komentar dari netizen. Semenjak Indonesia merdeka, baru di rezim ini ada larangan begini. Buka puasa bersama dijadikan masalah. Sadis memang. Dari Jara Mbojo, semakin sadis. Dulu zaman Jepang dan Belanda paling takut kalau muslim itu melakukan kegiatan kumpul untuk ngaji-ngaji di rumah warga. Apa bedanya dengan sekarang? Membatasi orang kumpul buka bersama. Jangan rampas hak orang untuk berkumpul.
Santai saja bos. Mereka ngumpul bukan mau bubarkan pemerintah. Mereka hanya mau membubarkan rasa dahaga setelah seharian berpuasa. Hahaha. Masyarakat sedang mengkritik pemilu curang yang TSM, malah pihak kepolisian melarang warga berkumpul. Seperti dalam keadaan SOB, fakta bahwa rusaknya dan lumpuhnya demokrasi di negeri ini dibuat oleh penguasa itu sendiri yang disebabkan oleh Jokowi. Semakin banyak larangan aturan dan sejenis, maka semakin tidak demokratis suatu negara. Rasa-rasanya seperti dijajah Israel. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.